إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم. Nah, lanjutannya besok insyaallah ayat 6 sampai ayat 10. Ayat Bunda adalah curhatnya Nabi Nuh alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat 6, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh berkata, ya Rabb, Tuhanku, aku sudah berdakwah mengajak kaumku malam, siang, siang, malam, pagi, sore, petang, pokoknya sepanjang waktu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi setiap aku ajak, mereka semuanya malah lari, kabur. Besok-besok nanti bakal tahu, nggak cuma kabur. Mereka tutup kepalanya pakai baju, mereka sumpel telinganya. Kayaknya menghina banget. Tapi, nah, yang pengen disampaikan poin pertama, ayah bunda, dari ayat ini, qala Robbi ini curhat tuh sama Allah aja. Nggak usah curhat kemana-mana. Jadi kalau pengen ngeluarin semua unek-unek, perasaan hati, apakah bahagia, apakah seneng, apakah sedih, apakah gelisah, galau, ngomongnya sama Allah aja. Jadi sampein sama Allah. Itu poinnya. Jadi yang panjang, laporin yang lama sama Allah. Lagi perlu apa, bilang sama Allah. Meski cuma garam, nanti cari ya hadisnya. Terus pernah bilang tuh, pernah sampaikan. Rasulullah bilang, salu rabbakum hatal mil. Minta apa aja pada Rob kalian. Meskipun garam di dapur habis, nah lapor dah. Jadi surga Firdaus sudah, minta yang paling tinggi, yang paling remeh aja laporin sama Allah. Jadi poin pertama tuh kalau curhat sama. Yang kedua, ayah bunda, seorang daiyah, ustadz, ustazah, mau baligo, semua yang berkecimpung dalam urusan dakwah, mengajak manusia kepada Allah, yang penting adalah hubungan sama Allah. Jadi harus kuat hubungannya sama Allah. Dan surah Al-Muzammil kita udah belajar bahwa inna nasyiatal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Bangun malam, karena bangun malam itu lebih segar buatmu dan ucapannya lebih lurus. Dan sungguh engkau pada siang hari udah banyak urusannya. Jadi urusanmu Muhammad banyak sekali. Yang jadi dokter, jadi dokter, yang guru ngajaran. Jadi guru, yang jadi pejabat urusannya banyak. Tapi enggak, Allah pengen hambanya itu punya koneksi, hubungan yang erat sama Allah. Wadkurisma rabbika,
banyak zikir, betul-betul ilai tabtila dan sungguh-sungguh ibadah malam pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apalagi dai ya, mubalik kok harus punya hubungan yang kuat sama Allah. Jangan hubungan kuat cuma sama follower doang. Jadi posting sering meskipun nggak salah, tapi hubungan sama Allahnya dia nggak pelihara. Nah, ini pesan buat Usbob dan juga buat semua yang bertugas dalam urusan dakwah. Jadi harus punya hubungan yang kuat sama Allah. Terus nomor tiga, jadi curhat sama Allah. Yang kedua, punya hubungan yang kuat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin yang satu juga tadi Ustaz pengen sampaikan. Ini Nuh alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul juga begitu. Jadi poin satu tuh curhat sama Allah seperti ucapan Yakub. Nanti ayah bunda cari ya. Dalam surat Yusuf surat 12 ucapan Yakub yang terkenal qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Sungguh aku mengadukan bakti kesulitanku, wa husni dan kesedihanku ilallah pada Allah aja. Dia nggak cerita, bahkan nggak usah sama orang lain, sama anak-anaknya, keluarganya dia nggak cerita. Wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah ya apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kalau poin satu, poin kedua digabung, poin satu itu curhat sama hanya pada Allah. Terus yang kedua koneksinya kuat. Nanti poinnya adalah wa'alamu minallahi ma la ta'lamun. Allah kasih ilmu laduni yang orang kebanyakan nggak dikasih tahu. Nah, kalau punya itu. Nanti cari dalam surat Yusuf ayat berapa, nanti ayat bunda. Poin satu, poin dua digabung tuh dalam satu ayat itu. Aku mengadukan kesedihanku dan gelisah hatiku hanya pada Allah. Dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dari Allah langsung. Jadi kalau punya, biasakan curhat sama Allah. Terus yang kedua juga, nah punya hubungan yang erat sama Allah. Tuh, nanti hasilnya itu. Dalam surat Yusuf ayat sekian tuh. Dari semua sudah tulis. Nanti di grup juga boleh diposting tuh. Dan poin kedua. Poin ketiga, dai-daiyah tuh, ayah bunda nggak boleh melempem, nggak boleh mudah putus asa, nggak boleh frustasi. Jadi harus terus semangat, persisten, kata orang sekarang, punya keteguhan dalam dakwah. Jadi dulu ingat masa dakwah awal-awal, sebab semua dikasih mudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudahan itu Masya Allah. Terus di antara kemudahan-kemudahan dan keberkahan yang banyak, ada seorang sahabat dai yang lebih senior, beliau bilang, sebab siap-siap sebentar lagi ada masa-masa sulit Allah hadirkan. Dan rupanya nggak pakai lama, beneran dikasih yang masa-masa berat Allah kasih. Dan lihat bagaimana ucapannya Nuh. 950 tahun dakwah, tapi ucapan cuma gitu. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Dia nggak sebut ya Allah, udah ratusan tahun nih dakwah. Siang, malam, pagi, petang, saya dakwah. Jadi maknanya persisten, continue. Kalau dalam bahasa agama, istiqomah dalam dakwah. Bunda, bukan urusan banyak sedikit jumlah jemaah. Bukan urusan hasil yang terlihat. Bukan. Dakwah itu adalah bicara tentang keikhlasan. Dakwah itu bicara tentang mencari ridho Allah. Pokoknya segenap jiwa, harta, pikiran, waktu, beri yang terbaik buat Allah. Dan istiqomah. Dari seorang dai itu nggak boleh pantang menyerah. Sebab baru mau ngajar di lingkungan, diomelin sama ustazah.
kagak jadi dah. Ya, itu kayaknya udah banyak yang ngerasa. Udah. Dan kalau sudah ada yang ngomelin, itu tanda asik tuh. Sudah ada Abu Jahalnya dalam dakwah kita. Udah ada Abu Lahabnya. Kalau dapat tepuk tangan, alhamdulillah. Itu biasa. Tapi kalau sudah mulai dikirim sama Allah, model Abu Lahab, Abu Jahal, makin seru. Itu dakwah. Falim yazidhum du'ai illa firara. Setelah sebelum poin itu, satu, yang nomor tiga, pandang nyerah. Yang keempat, bunda, dakwah itu harus berdasarkan ilmu, ikhlas karena Allah, dan yang ketiga juga kreativitas. Empat, evaluasi. Kenapa perlu kreativitas? Kreativitas itu kalau sudah karena Allah dan ilmu pengetahuan sudah ada, maka cari ayah bunda. Kira-kira nih saya nih cocoknya di segmen apa? Kepada umur berapa? Orang-orang pintarkah atau orang-orang yang belum pintar? Kepada kalangan yang bawah, tengah, atas, yang mana? Lihat batas diri kita. Dan kemudian juga siapin kreativitas. Kalau bisa bawanya cuma permen doang, bawa permen. Kalau bisa bagi-baginya adalah bagi-bagi buku tulis, bagi-bagi buku tulis. Kalau bisa bawa beras, beras. Kreativitas, saya bunda. Kalau bisa pakai dongeng, dongeng. Pokoknya macam-macam. Sahabat-sahabat Usbok tuh banyak tuh. Punya kreativitas dalam dakwah. Ada Ustadz Restu di Tangerang Selatan. Dipanggilnya Ustadz Cinta. Ada yang pernah tahu nggak nih? Jangan-jangan para bunda MRPI pernah dengar tuh Ustadz Cinta. Tuh mungkin tahun 2000-an tuh beliau. Ada lagi sekarang nih sahabat Usbok. Ustadz Taufik Rohman Bogor. Disebut Ustadz Pantun. Ada yang pernah dengar nggak Ustadz Pantun? Nah, itu kreativitas tuh dalam dakwah, ayah bunda. Ada lagi Ustadz Sedekah. Ada lagi Ustadz Zikrullah. Zikir kayak Ustadz Arifin Ilham. Ada lagi Ustadz yang ngomongin hati aja. Agi, manajemen kolbu. Itu. Ada lagi Ustadz menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, itu. Jadi itu model-model kreativitas ayah bunda. Allah, niat ikhlas karena Allah, terus ilmunya ada, nah terus itu kreativitas dan ilmu. Terus evaluasi deh. Evaluasi terus. Jadi sebab nih kayak begini masih susah nih. Apalagi nah, nanti habis diamalin, evaluasi, ntar dikasih lagi ilmu sama orang yang baru. Yang baru, yang baru, yang baru. Supaya apa? Supaya bisa ngebuka. Dan terus-terusan tuh ya Bunda. Lailan wa nahara. Jadi untuk melakukan nafas yang panjang tuh perlu perlu kreativitas dan evaluasi terus-menerus. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan nggak nambahkan apa-apa seruanku dakwah gitu ya Allah kecuali mereka kabur aja. Bunda, ini yang sering disampaikan. Kita sering dengar dari para motivator, dari para guru bahwa kita tidak bisa membuat semua orang senang. Ya, Bunda, ini poin yang nggak tahu poin keempat atau poin kelima. Nggak bisa membuat semua orang senang. Jadi kalau kita bisa membuat 1 juta orang senang, masih akan ada miliaran orang lagi yang nggak senang. Kalau kita cuma bisa membuat yang orang senangnya cuma 2 orang aja, ya udah 2 orang. Kalau kita bisa membuat orang taatnya cuma hanya puluhan jumlahnya, sudah nikmati. Ayah bunda nggak usah kecil hati, kan kita sudah belajar surat Yasin. 3 orang Rasul diutus sama Allah, nggak ada yang beriman satu negeri. Malah orang dari negara lain tuh. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Itu orang yang beriman malah orang yang dari luar dia lari dan mereka dia bilang
Namanya siapa tuh? Habib An-Najjar. Wahai kaumku, ikuti itu para rasul. Jadi dalam dakwah tuh kita nggak bisa membuat semua orang senang. Jadi kalau bisa cuma satu orang nikmati. Kalau bisa ngajaknya Alhamdulillah 10, nikmati. Makin banyak, nikmati. Dan barangkali ayah bunda juga ngerasa tuh. Ini kajiannya Usbok segini-segini aja. Yang segini-gini aja nih insya Allah. Insya Allah istiqomah. Kemarin malah ngeliatin Bunda Rida, Bunda Aning, Bunda Kasia, Bunda Nina, Bunda Sri Stiti tampil. Wih, insya Allah. Jadi udah menyenangkan dan rupanya sudah menginspirasi dan mengajak orang lain. Nah, begitu jadi ayah bunda poin-poin curhat sama Allah, punya hubungan yang kuat dengan Allah, terus juga istiqomah, persisten, nggak mudah menyerah dalam dakwah, terus lengkapi dengan evaluasi, niat karena Allah, kemudian ilmu pengetahuan, kreativitas, terus evaluasi pagi, sore, siang, malam, terus. Dan kita nggak bisa membuat semua orang senang. Jadi kalau dalam dakwah tuh hasilnya serahin sama Allah. Sebab diundang ke Bali, nggak jauh dari bandara. Nah itu ada apa namanya, eh, 3 rumah ibadah dekat dari bandara, dibikin oleh Angkasa Pura. Ada masjidnya, ada puranya, ada gerejanya. Kalau nggak salah namanya masjidnya Al-Huda. Di Hmm. Jimbaran ya. Apa namanya itu Bunda Raka? Di Jimbaran itu, daerah Jimbaran. Enggak di persis dekat dekat keluar dari bandara tuh. Keluar dari bandara menuju jalan bypass tuh sebelumnya ada 3 tuh. Dan nah Masjid Al-Huda kalau nggak salah. Malam itu tablik akbar dan kita mau bikin masjid di daerah mana lagi. Lalu kemudian saya didatangkan untuk ngajak orang-orang untuk infak, sedekah, wakaf pembangunan masjid. Nah, di tempat itu. Dan Masya Allah, tamu undangan jumlahnya ratusan memenuhi masjid dan itu di list para orang-orang calon donatur. Pokoknya usbab gerakin aja mereka ini sudah siap untuk berwakaf. Dan masya Allah dari semua yang wakaf dapat nggak tahu berapa ratus juta. Dan alhamdulillah semuanya bahagia. Tapi yang paling bahagia malah laporan ibu-ibu di des depan. Jadi waktu kita lagi makan melapor tuh. Tadi Usbab ada ibu-ibu lewat melihat ada tablik akbar, kemudian nanya, ini acara apa tablik akbar? Tablik akbar apa? Penggalangan dana mau bikin masjid ini. Ustadznya dari mana? Dari Jakarta. Terus ya beliau ngajak untuk ngajakin berdakwah untuk berwakaf membangun rumah. Itu ibu-ibu yang kelihatannya datang jalan kaki, nggak sengaja ke masjid, cuma melintas doang. Dia lepas hiwang, anting, dan dia titipin kepada kami. Ini ya, saya wakaf, ikutan wakaf. Masya Allah. Jadi dahsyat banget tuh. Yang diajakin di dalam masjid, yang di luar masjid cuma melintas saja. Kita nggak tahu tuh. Dakwah tuh hasilnya. Bunda Linda di Gresik, kelasnya Usbib. Nyampein. Ini Usbib, ada bapak penjual es. Nitip duit 500.000. Difoto tuh sama Bunda Linda. Buat pembangunan Kauni Al-Quran University. Saya bilangin dari mana Usbib? Tanya saya sama Usbib, sama Umi Deti dan sama Mbak Gema. Ini dari Bunda Linda dari Gresik. Tukang es ini nitipin buat Kauni Al-Quran University. Dan dia jualannya itu di depan masjid. Rupanya waktu saya Usbib lagi ngajakin orang-orang untuk itu. Ngedenger dan rupanya nitip. Insya Allah.
orang di luar masjid kita nggak kira tuh. Jadi dan kejadiannya tuh ayah bunda bukan saat lagi acara, udah berbulan-bulan setelah itu. Jadi rupanya dia yang ngumpulin. Hasil ayah bunda bukan urusan dai. Tugas kita cuma ngajak. Ini da'utu qaumi lailan wa nahara. Kalau ada yang ikut, alhamdulillah. Kalau ada yang kabur, nggak mau diajak, udah biasa aja. Paling yazidhum du'ai illa firo. Jadi, kalau lagi ngaji, orang pada bubar, nggak usah sakit hati, ya. Jadi, nggak usah sakit hati. Biasa aja. Pokoknya ada satu orang yang dengerin, udah ikhlas. Nah, boleh jadi tuh yang ngedengerinnya malah orang yang paling kaya di antara mereka. Udah, Mas Bob, nggak usah puyang-puyang nih 1 triliun. Kan enak tuh kalau yang satu orang ngasih 1 triliun. Beres tuh. Jadi sekarang tuh banyak banyak orang yang kaya pura-pura miskin nggak kelihatan. Ada orang yang miskin pura-pura kaya, padahal pinjol, pay letter segala macam, kebalik-balik. Jadi, dah kita berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh 5 bekal dari ayat 5 dan ayat 6 dari surat Nuh, inspirasi dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan ayah andung panjang umur, ayah Nabi Nuh bisa berdakwah sampai 950 tahun. Gimana ya? Amin. Nggak Cocok mau nggak kira-kira 100 ayah? tahun. Jangan. Jangan. Kelamaan Jangan. kata Bunda Lucy. Amin. Pangersa Gusti Allah. Amin, insya Allah. Baik, Amin. insya Allah ya Bunda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak. wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih Mas Bob.